buat kehadiran rekan-rekan sekalian. Sebelum kita masuk ke acara, jadi nanti akan dipandu oleh saya akan memandu dan materi akan disampaikan oleh Mas Ustadz ya, apa kita manggilnya lebih enaknya Mas Fauzan aja ya. Jadi biar karena masih muda juga, jadi biar beliaunya juga karena kita ini banyak yang muda-muda ini saya lihat pesertanya. Jadi biar saya juga ngerasa lebih muda juga gitu ya. Baik, sebelumnya saya bacakan dulu ya CV beliau. Beliau alumni dari UIN Sunan Kalijaga di Master of Islamic Education. Saat ini kalau cara pengalaman sih udah luar biasa banget ya. Ini pernah jadi konsultan Kementerian Kemenko ya, PMK, terus kemudian pernah jadi program officer Majelis Dikti Liban di PP, sekarang ini jadi staf staf khusus di PP Muhammadiyah dan kepala bagian sinergi program dan kerjasama PP Muhammadiyah. Betul nggak ya, Mas Fauzan ya? Iya Mas ya. Oh, ini yang kantornya yang di PP Ciditiro atau yang di Ahmad Dahlan ya? Oh ya, yang di Cikitiro Mas. Oh, Ciditiro ya, berarti sama dengan kakanda saya ini, Mas Arif ini berarti. Satu Ah, kantor. satu kantor Iya, sama iya. Mas Arif. Iya. Beliau kelahirannya di Gorontalo ya teman-teman ya. Jadi di Ya, Gorontalo di angkatan 91. Sebenarnya buku ini nih buku yang ketiga sebenarnya yang ya. ditulis. Sebelumnya ada di tahun 2022 Jejak Kebajikan, terus di tahun 2023 itu ada Dimensi Islam Berkemajuan. Jadi udah buku yang ketiga. Eh, Hmm. tapi mungkin karena saya baru gabungnya sekitar 2 tahun yang lalu, jadi yang satu kedua ini saya apa kurangan ya kurang mengikuti. Bahkan saya cari Ya, di Suara Muhammadiyah pun udah nggak ada tuh mas. Eh, kayaknya memang iya, Suara Muhammadiyah ini cepat cepat lakunya ya, apalagi kalau diborong eh, ya, dari daerah dari wilayah itu yang berkunjung ya. Wah itu langsung ya. habis tuh, berarti cepat laris ini kalau bukunya Mas Fauzan nih saya lihat di udah nggak ada, waduh kesusahan nyarinya. Saya kira seperti itu untuk awalnya. Ini saya juga mohon maaf karena background saya nggak bisa setting ya. Ini kayak kendala peralatan unit juga. Mungkin bisa jadi evaluasi buat kami. Jadi mohon maaf saya kalikan non background ya yang udah dibuat sama teman-teman di DI gitu. Saya langsung masuk aja ke di tema dengan bukunya ya. Ini bukunya teman-teman ini tentang kisah inspiratif penggerak kebajikan. Jadi bukunya ini menarik ya. Jadi saya awal awal ngelihat aja udah apa eye catching sekali gitu loh. Jarang jarang buku seorang mau dia terbitannya model kayak gini, kayaknya menarik juga ini dari segi cover. Walaupun ada istilahnya Makasih mas ya, banyak. don't judge a book by its cover, Ya, dan di dalamnya juga ngikuti itu ceritanya enak karena apa ya, nggak bukan hanya biasanya kalau teman-teman suka lihat apa ya, suka baca yang buku yang hanya tulisan aja, ini kayaknya lebih berimbang ya dengan antara visual ya, grafis dengan teksnya ya. Sebenarnya teksnya ya. juga kuat dan bahasan tokoh-tokoh yang di dalam juga ya nanti kita bisa elaborasi lebih jauh sih. Ada sekitar lebih dari 13 orang lah yang diinterview. Nanti detailnya dengan Mas Bosan yang bisa jelaskan untuk bukunya ini, tapi saya pikir menarik sih ini, apalagi untuk apa rekan-rekan yang lebih muda ya, untuk menarik minat untuk membaca ini kan kayak tengah-tengah antara komik, novel sama buku buku bacaan ya. Jadi bisa bisa masuk ke situ kayak, jadi nggak kelihatan apa ya boring, membosankan sebenarnya. Pendapat saya awal terhadap buku ini seperti itu sih. Apa sampai menyusun apa ngelihat isinya gitu. Saya pikir itu awal dari saya. Mungkin nanti kita bisa elaborasi lebih jauh dari
Mas Fauzan ada materi juga sepertinya akan disampaikan. Saya berikan waktu ke Mas Fauzan, silakan Mas. Oke, saya yang tampilkan Mas ininya atau dari semua? Atau saya aja yang tampilkan Mas? Bisa dari tim kami, Mas Billy juga bisa. Oh iya, di mungkin dari Lajismu biar apa nanti kalau sinyalnya agak terganggu nanti nggak apa tidak berhenti ini ya tampilannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pada rekan-rekan sekalian. Terima kasih Lajismu Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan acara yang pasti bagi setiap penulis pasti sangat apa penuh dengan apa ya rasa senang ya karena tidak ada kebahagiaan pada seorang penulis kecuali ketika karya yang telah mereka lakukan, yang telah mereka tuliskan itu mendapatkan sambutan yang hangat dari kalangan pembaca gitu. Apalagi dari institusi yang memang menjadi apa tema pokok di dalam buku yang saat ini kita bahas. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih pada rekan sekalian, Mas Lukman dan kawan-kawan Lajismu DIY yang sangat saya banggakan. Eh, jadi buku ini betul adalah buku yang ketiga yang saya tulis untuk Lajismu. Jadi buku yang nomor pertama itu adalah Jejak Kebajikan. Kalau buku yang pertama terkait dengan program-program yang inovatif. Jadi kami apa ya, menseleksi ratusan hingga ribuan program yang diarsipkan di Lajismu DIY, apa di Lajismu Pusat, yang itu kami pilih mana yang apa menurut ukuran kami cukup inovatif, gitu ya. Karena di buku yang pertama itu kami ingin menarasikan ulang program yang dilakukan oleh Lajismu Pusat ya, yang dimana di dalam program itu juga sebetulnya ada program-program yang diambil dari program yang dilakukan oleh Lajismu di tingkat wilayah. Nah, pada waktu itu kami memilih sekitar 30 program yang kami sambungkan dengan narasi Sustainability Development Goals. Ya, jadi kami berusaha menarasikan ulang program-program yang dilakukan oleh Lajismu. Yang ternyata menurut temuan kami dalam sisi ketercapaian SDGs ternyata realisme cukup on the right track ya, berada pada jalur yang benar dalam hal untuk menyambungkan narasi-narasi global terkait dengan kondisi-kondisi yang menjadi tantangan kita bersama. Nah, saat menulis buku yang pertama itu, kemudian kami berdiskusi ya antar saya sebagai penulis dan tim yang mendampingi penyusunan buku. Kami di situ membahas tentang bahwa sebetulnya dalam ketika kami mencoba untuk melakukan analisa terhadap program-program, kami menemukan ternyata banyak sekali eh, program-program itu yang kesuksesannya justru ditentukan bukan oleh program itu semata-mata gitu ya. Jadi bukan karena programnya itu inovatif, terus kemudian kesuksesan inovatifnya diukur karena programnya gitu ya. Atau bahasa gampangnya bukan karena proposalnya bagus, bukan karena judulnya bagus, bukan karena topiknya benar-benar baru, kemudian ini menjadi inovatif dan sukses gitu ya. Tapi ternyata ada peran-peran yang luar biasa dijalankan oleh para mitra, kemudian oleh para amil dan juga oleh mustahik itu sendiri, gitu ya. Dan bahkan komitmen para muzaki. Ya, jadi kami menemukan bahwa ternyata di dalam ekosistem jejak kebajikan yang dilakukan oleh Lajismu ternyata peran-peran agensial ya, peran-peran agen yang dilakukan oleh para penggerak ini ternyata justru sangat menentukan gitu ya. Makanya ada beberapa program yang kami anggap bukan program yang inovatif dari sisi gagasan sebetulnya, tapi program ini menjadi inovatif justru karena
berangkat dari cara melakukan yang menunjukkan pengabdian dan kesukarelaan yang cukup tinggi gitu ya, sehingga maka kami menganggap bahwa berikutnya kita pasti harus perlu menulis dari sisi penggeraknya. Nah, baru tercapai kurang lebih 2 tahun setelahnya, setelah kemudian saya juga diminta untuk menulis satu buku khusus, yaitu Dimensi Islam Berkemajuan dalam Tata Kelola Zizka. Sambil di situ pun juga kami terus kemudian menemukan bahwa sangat penting kita untuk menghadirkan kisah-kisah para penggerak Lazismu ya. Dan penggerak ini kemudian kita definisikan secara luas, tidak hanya amil aja gitu ya, atau tidak hanya mitra aja, tapi juga muzaki dan mustahik gitu. Karena selama ini kan indikator bahwa zakat itu berhasil, Zizka itu berhasil ya, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lain itu berhasil atau tidak kan dilihat dari transformasi mustahik ya. Jadi kalau mustahik yang sebelumnya menerima, kemudian dia bisa menjadi muzaki itu baru disebut sebagai keberhasilan transformatif dari lembaga filantropi. Tapi ternyata yang kami dapatkan sesungguhnya bahwa keberhasilan gerakan filantropi secara umum justru harusnya bisa kita tangkap dari bagaimana sebuah perjalanan untuk mengubah masyarakat itu terjadi bersama-sama ya, dilakukan oleh para muzaki yang punya komitmen sangat tinggi terhadap eh, kemajuan masyarakat. Muzaki punya posisi sangat penting. Kemudian ada para amil, gitu ya, para amil yang tergerak hatinya, ada panggilan untuk melakukan kerja-kerja pengabdian kemanusiaan yang ini tentu kalau kita ukur dari aspek kuantitatif tentu tidak pas gitu ya, tidak kurang lah ya. Kemudian ada para mitra. Nah, para mitra ini seringkali jarang terpotret padahal keberadaan mitra program ini adalah salah satu ciri khas kita di Muhammadiyah. Ya, jadi di antara amil, di antara muzaki itu ada para mitra sebetulnya yang juga punya peran sangat krusial dalam menentukan keberhasilan dari sebuah program atau bahkan dia bisa mengkatrol dari sekian rupiah jumlah dan angka zakat infak sedekah itu bisa punya dampak yang multidimensional terhadap masyarakat. Nah, peran-peran seperti ini sangat penting. Kemudian ada mustahik. Nah, ini juga bagi kami sangat penting bahwa dalam kerangka gerakan filantropi, mustahik itu jangan dianggap sebagai subjek yang pasif yang menerima gitu ya. Karena cara mereka merespon pemberian dan cara mereka eh, berikhtiar untuk mengubah kehidupannya sendiri dan bahkan menginspirasi orang-orang di sekitar mereka itu juga bagian dari indikator yang kita sebut sebagai kesuksesan dari gerakan filantropi. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat ini cover buku mungkin yang belum pernah melihat gitu ya, karena memang bukunya dicetak sebetulnya cukup banyak di Suara Muhammadiyah. Cuma kelihatannya ada beberapa institusi yang memang memborong ya karena untuk kebutuhan kepustakaan mereka. Jadi ternyata Mas Lukman dan rekan-rekan sekalian, ternyata kepustakaan filantropi di Indonesia itu masih sangat kurang dari sisi eksperimen bentuk gitu ya. Bahwa bentuk-bentuk selama ini kan bentuknya laporan ya. Jadi jadi 3 buku yang saya tulis untuk Gadismu itu saya request khusus bahwa ayo kita bikin buku tapi jangan buku yang modelnya report gitu. Kalau report readability-nya rendah. Report itu kan yang akan baca hanya badan pengurus untuk mengevaluasi eksekutif ya kan. Kemudian pimpinan Muhammadiyah di setiap tingkatan. Kemudian mungkin laporan kepercayaan kita kepada Muzaki kan, dan mungkin kita pakai untuk presentasi-presentasi terbatas, tapi akhirnya laporan itu yang sebetulnya punya daya inspirasi yang tinggi itu jadi kurang tersampaikan. Sejujurnya Mas Lukman dan rekan-rekan sekalian, ketika saya pertama kali menulis buku yang Jejak Kebajikan itu, saya melihat sebuah
harta karun yang luar biasa dalam program-program Lajismu yang itu saya bilang ini orang Muhammad ini terlalu terlalu sempit mengapresiasi kerjanya sendiri gitu ya. Bagaimana dia akan percaya diri mempresentasikan dirinya ke orang lain kalau dia sendiri itu sebetulnya kurang kurang begitu kurang begitu bergairah dalam menceritakan kiprah-kiprahnya sendiri. Kemudian saya ngomong sama teman-teman yang ada di Lajismu Pusat saat itu bahwa ini kita harus harus punya cara cara baru untuk mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, jadi eh, bahwa kepustakaan filantropi di Indonesia itu sangat kurang bentuk-bentuk eksperimennya gitu ya. Ya betul memang ada kemudian penggunaan media video gitu ya, tapi kan penggunaannya sangat terlalu ya kalau bahasa teman-teman NGO yang lama itu terlalu menjual kemiskinan gitu ya. Kalau teman-teman lihat video-video yang ada di Facebook gitu ya atau di TikTok itu kan yang dia jual adalah eh, rasa rasa tergugah kita terhadap misalnya ya kondisi-kondisi yang dialami oleh seseorang gitu ya dalam hal-hal tertentu gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya kita menampilkan dan menarasikan program dan juga orang-orang yang menggerakkan gerakan filantropi di Muhammadiyah khususnya itu dengan cara yang berbeda gitu. Nah, dari sisi buku kurang gitu ya. Sehingga dua buku yang jadi sedikit cerita saja bahwa semua buku ini dilakukan di luar perencanaan. Jadi direncanakan oleh BP Lajismo Pusat itu tidak seperti yang akhirnya jadi gitu ya. Jadi yang direncanakan A ternyata yang jadi B. Karena memang dalam proses diskusi kemudian eh, ada ruang untuk mengevaluasi dulu ya. Konsep yang sudah dimatangkan oleh Lajismo internal kita bahas lagi sehingga akhirnya ketemu bentuk-bentuk yang lebih baru. Karena ya tadi Mas Lukman dan kawan-kawan ya. Jadi setelah kita lihat bahwa kita kalau menerbitkan buku modelnya report siapa yang mau baca gitu ya. Atau kalaupun ada yang mau baca itu pasti segmennya sempit sekali gitu ya. Jadi sangat sempit. Jadi gimana cara kita mau menyampaikan tentang keberadaan kita. Kemudian yang kedua, bahwa cara kita menuliskan buku dalam program-program kita sendiri ya di Muhammadiyah itu sangat terjebak pada hal-hal yang sebetulnya bisa dinegosiasi ya mencantumkan logo nah bahkan bisa teman-teman lihat di cover yang baru itu kita tidak perlu harus taruh logo Lajismu gitu ya kebiasaan kita bikin bukunya udah bagus biasanya seringkali udah cukup bagus tapi kemudian logo di depan desain itu terlalu kaku gitu ya Segmented semua gitu. logo semua logo harus ditaruh di cover gitu kan sehingga orang yang melihat kayak orang nggak mau beli bukunya kalau kita jual. Karena apa? Lah, saya membeli buku yang ditulis tentang lembaga itu sendiri. Kenapa saya harus beli buku itu gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kan ada resistensi pembaca. Ketika dia melihat buku ini, misalnya Lazismu DIY nerbitin buku, Lazismu Jawa Timur nerbitin buku. Sangat besar kemungkinan, sangat kecil kemungkinan akan saling bertukar knowledge di situ. Karena mungkin ada persaingan gitu ya. Ada persaingan tersembunyi di balik report-report tadi gitu. Nah, sehingga gimana caranya supaya pembacanya bisa menjangkau lebih luas. Tuh. Jadi tantangan saya sendiri dalam mengeksekusi buku-buku di Lazismu adalah gimana caranya supaya meyakinkan teman-teman di Lazismu untuk tidak terlalu terjebak pada simbolisme lembaga. Simbolisme lembaga itu sebetulnya adalah yang saya pegang adalah ya Mas Lukman pasti lebih paham ya. Cara marketing yang terbaik adalah tidak menyebut apa yang kita jual sebetulnya. Yang kita jual value-nya kan gitu. Sehingga orang membeli bukan karena kita jual simbolnya, tapi yang kita jual adalah apa yang semua orang eh, butuhkan. Jadi tantangan dalam penulisan buku itu bagaimana caranya dan ini yang cukup berat menjadikan Lajismu sebagai top of mind dari semua teman-teman yang potensial untuk melakukan zakat gitu. Jadi tantangan kami gimana caranya supaya Lajismu itu menjadi top of mind gitu. Nah,
Maka di buku kisah inspiratif penggerak kebajikan ini juga banyak hal yang kita temukan gitu ya. Jadi bisa dilihat dari cover aja teman-teman mungkin sudah bisa melihat bagaimana eksperimen terhadap gaya covernya. Ini gaya covernya aja untuk mencarinya kami membeli beberapa buku di mana di Gramedia, buku-buku yang kami anggap covernya menarik, kita pelajari aspek-aspek inovatifnya, kemudian coba kita adaptasi ke dalam buku yang mau kita terbitkan gitu. Jadi kami meriset juga untuk cover gitu Mas Lukman, sehingga apa kami ingin ya memang jangan menghakimi buku dari cover ya, tapi kan semua orang beli buku karena cover gitu kan. Nah, jadi ya kita kita harus pakai pendekatan yang lebih berbeda ya dalam hal untuk memperkenalkan buku. Dan nah kemudian ada ini ya pertanyaan ya, mengapa kisah para penggerak perlu ditulis gitu ya. Jadi dalam eh, dalam banyak hal kita seringkali ini bahasanya penjaga kehidupan ya. Jadi ada banyak orang yang berperan penting sebagai penjaga kehidupan yang ada di sekitar kita sebetulnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari selalu ada everyday of heroes sebetulnya yang ada di sekitar kita. Hanya seringkali para pahlawan sehari-hari ini tidak sama dengan kerangka pahlawan atau hero yang sudah direcoki pada kepala kita gitu ya, bahwa pahlawan itu adalah orang yang terus-menerus melakukan kebajikan, melawan melawan monster ya, menghadirkan keadilan gitu ya. Itu konsep hero yang saya pikir salah gitu ya, atau konsep hero yang sebetulnya akhirnya menyebabkan kita nggak bisa melihat kiprah-kiprah kepahlawanan. Jadi yang mau kita sampaikan, kenapa kita menulis buku ini adalah bahwa setiap orang adalah pahlawan dan pahlawan itu diciptakan setiap hari gitu ya. Dan pahlawan itu adalah semacam sifat yang melekat pada tindakan-tindakan orang. Jadi bukan orangnya sendiri yang pahlawan, tapi tindakan-tindakannya itu yang mendefinisikan dia sebagai pahlawan gitu ya. Jadi ada satu buku yang kami gunakan untuk mencoba menggambarkan kisah para pahlawan gitu ya. Jadi kalau ada teori pahlawan itu kan bahwa pahlawan itu biasanya berangkat dari kegelisahan itu kemudian dia mengalami kemelut ya, kegundahan, dia stres, dia frustasi melihat masalah, kemudian akhirnya dia mencari guru ya, kemudian ketemu guru yang mengajarkan dia ilmu-ilmu dan kesaktian, kemudian setelah itu dia turun gunung ya, mencoba melakukan apa yang bisa dia lakukan ya sesuai dengan yang dia sudah pelajari dari si guru ya. Kemudian terus-menerus berulang. Jadi siklus kepahlawanan yang ditampilkan kepada kita tuh siklus para hero itu sangat berbeda dengan siklus hero yang sebetulnya ada di sekitar kita ya. Bahwa orang untuk menampilkan kiprah kepahlawanan sebetulnya tidak perlu siklus sepanjang itu. Tuh. Sehingga banyak orang-orang yang melakukan kiprah kepahlawanan di sekitar kita, tapi keberadaannya malah tidak tampak gitu ya. Kalaupun tampak ya terabaikan. Saya kasih contoh, berapa banyak sih orang yang merasa terhenyuh dan merasa berterima kasih ketika ketika pagi kita mau berangkat kantor atau mengantar anak sekolah atau pergi kampus, kita melihat ada tukang sapu di jalan gitu. Berapa banyak sih kita yang mengagumi mereka gitu. Oh, kok mereka hebat nih menjaga kebersihan kota nih. Berapa banyak kita yang bisa mengapresiasi tindakan-tindakan seperti itu ya, sehingga banyak orang sekitar kita tuh melakukan tindakan kepahlawanan, tapi kita seperti tidak bisa mendefinisikan mereka dalam kerangka kepahlawanan. Tuh, jadi yang kita definisikan kepahlawan itu harusnya melakukan hal-hal yang besar ya, padahal hal yang kecil dan sehari-hari tidak bisa kita tangkap sebagai tindakan kepahlawanan. Kemudian menulis kisah tentang para penggerak ini juga akan menjadi cara kita untuk berbagi
pengalaman-pengalaman yang nyata, yang melimpah yang ada di sekitar kita, gitu ya, dalam hal bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh orang lain itu bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita dalam melakukan tindakan-tindakan kebajikan. Gitu. Next. Kemudian bagaimana proses penulisan buku gitu ya. Jadi tadi sebagian sudah saya ceritakan, proses awal mulanya justru muncul dari diskusi kami ketika membahas tentang buku program Lajismu yang kumpulan program-program yang inovatif ya. Dari situ kemudian karena saya membaca ratusan laporan terkait dengan program yang terarsip di Lajismu Pusat, dari sana kemudian saya punya pandangan bahwa dari sekian banyak program ini ya, kita jangan dulu menjustifikasi ini program inovatif dan tidak inovatif. Itu mungkin kita jangan dulu apa ya menjustifikasi seperti itu ya. Tapi dari situ kita bisa lihat bagaimana sumber daya insani yang melakukan program-program itu. Dari situ saya melihat bahwa ini pasti bisa melakukan sebanyak ini program ya, sampai ribuan program itu pasti berkat orang-orang yang punya panggilan hati untuk melakukannya. Gitu ya. Nah, maka kemudian di dalam diskusi kami sampaikan sebaiknya setelah menulis tentang program, baiknya kita juga mengapresiasi peran-peran para penggeraknya gitu ya. Gitu. Jadi ada Muzaki, ada Amil dan mitra program. Nah, di dalam buku jejak penggerak kebajikan ini apa ada 7 orang penggerak, ada Muzaki 3 orang, mustahiknya 7 orang dan ambil 4 orang, itu ya. Itu pembagian dari tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian saya mencoba mempelajari laporan profil dari setiap penggerak program. Setelah membaca itu, kemudian dapat informasi, kemudian kita meseleksi siapa aja yang bisa kita masukkan. Bapak Ibu sekalian, ada ratusan penggerak program yang harus kita sortir gitu ya, menjadi sekian aja gitu. Dan dari sekian itu kita sortir lagi, ya harus proporsional. Bahkan requestnya jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak muzaki. Kalau bisa muncul mustahik. Nah, hal semacam ini yang dalam proses penulisan penuh dinamika gitu ya. Sehingga akhirnya keluarlah sekitar 21 nama, 20 nama penggerak yang kita tuliskan kisah-kisahnya di dalam buku ini gitu ya. Metode kami untuk penulisan buku adalah yang pertama metode pengumpulan data, itu kami mewawancarai, mendatangi langsung lokasinya, mengecek, bahkan memverifikasi data gitu ya. Jadi tidak dalam proses penulisan buku yang kisah inspiratif pun kami tetap berpegang pada prinsip bahwa datanya harus akurat gitu. Jadi data tidak boleh disengaja untuk meningkatkan citra lembaga gitu ya. Karena sekaligus mengambil data sekaligus juga kita akan menjadikan itu sebagai bahan evaluasi. Jadi ada juga Bapak Ibu sekalian yang setelah kami pilih orangnya, kami wawancara kayak tidak jadi kami naikkan gitu. Karena setelah kami diskusi ternyata masih ada aspek-aspek yang kurang atau aspek yang kurang mendalam. Jadi dari 20 nama itu sebelumnya sudah tersortir, mungkin ada sekitar beberapa nama lagi yang akhirnya tidak jadi kami muat ke dalam buku ini gitu ya. Karena tadi akurasi data sangat penting ya. Kalau kami tidak bisa memverifikasi kiprahnya, maka kami tidak bisa menuliskan kisah inspiratifnya. Jadi kami ingin menginspirasi tapi berdasarkan pengalaman nyata yang bisa diverifikasi. Jadi tidak dibuat-buat kisahnya gitu ya, sehingga kita menghindari proses glorifikasi yang tanpa verifikasi. Jadi jangan sampai kita terlalu menebar pujian, tapi pujian sendiri itu tidak bisa kami klarifikasi kebenarannya. Nah, setelah data semua terkumpul, kemudian saya memulai proses penulisan. Proses penulisannya sendiri memakan waktu sekitar ya mungkin 5 atau 6 bulan ya proses penulisan bukunya gitu ya.
ditambah dengan proses pengambilan data ulang. Jadi kalau datanya kurang, terpaksa saya harus turun lapangan lagi. Dan bahkan mewawancarai lagi lewat Zoom. Tuh. Nah, jadi persiapan buku ini kurang lebih ada setahunan ya. Jadi buku ini dulu rencananya akan dibawa ketika acara Rakernas ya, Rakernas Lajismu yang pas sudah lewat ya Mas Lukman ya, Rakernas pusat ya. November nanti udah gitu. Oh, November kemarin, oh, nanti ya. Ya, Berarti ada acara nasional sebelumnya yaitu awal mulanya buku ini mau ditaruh di situ. Tapi meleset gitu ya. Mesot ya. Akhirnya kalau nggak salah mungkin yang Rakernas yang tahun lalu mungkin yang 2024 kayaknya gitu. Nah, jadi ada sedikit apa ini ya molor waktunya karena Hmm. tadi Mas Lukman dan kawan-kawan. Jadi ada data yang kami sendiri kurang yakin itu kami harus verifikasi gitu. Jadi bukunya bahkan sudah jadi, kami kirimkan lagi artikelnya kepada yang bersangkutan untuk diperiksa. Setelah dia periksa, kita cek lagi gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, proses penulisan buku ini sungguh harus benar-benar akurat. Jadi selesai kita tulis naskah, kita kirim ke narasumber, narasumber mengkoreksi, kita koreksi, kita kembalikan lagi. Setelah dikembalikan lagi, kita cek lagi, gitu ya. Karena seringkali narasumber juga karena beberapa sudah sudah sepuh ya. Jadi untuk memverifikasi tahun itu kadang salah, gitu ya. Sehingga kami juga harus benar-benar bisa memastikan akurasi data, terutama waktu, bulan, nama nama program, nama-nama orang, gitu ya, sampai ejaan nama dan seterusnya itu harus kami verifikasi, nama lokasi tempat dan lain sebagainya. Jadi karena tadi kami harus menyajikan data yang faktual dan benar, gitu ya. Kemudian nanti proses penulisannya akan berkembang. Jadi apa yang dibaca oleh Mas Lukman di buku yang sudah tercetak itu sebagian besar artikelnya itu sudah dibongkar sampai 7 kali gitu. Jadi selesai tulis masih terasa kurang greget, akhirnya saya tulis lagi. Begitu seterusnya Mas Lukman. Jadi tidak pernah final satu artikel. Jadi kadang selesai nulis satu artikel, saya diamkan dulu, saya suruh orang lain baca. Setelah orang lain baca, kemudian saya baca lagi gitu ya. Kalau nggak dapat baru saya nilai. Bahkan saya mendorong teman-teman tim penyusun yang lain untuk betul-betul mengkritisi isinya gitu, sampai bisa ketemu yang pas dan yang tidak pas gitu ya. Tuh, jangan sampai juga bukunya malah eh, kurang teliti dan kurang cermat gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada typo ya, mudah-mudahan gitu. Saya berharap nggak ada typo. Jadi proses typonya pun kami merekrut dua editor untuk memeriksa aksaranya dan bahasa. Next, kemudian bagian buku atau inspirasi mana yang tersulit untuk dituliskan? Sejujurnya ya, ini direkam ya, nggak masuk depan ya, nggak direkam ya. Aman lah, aman. Jadi yang paling sulit ditulis itu adalah kisah tokoh yang sudah sekaliber internasional, gitu ya. Hmm. Saya nggak usah sebut namanya, tapi nanti kalau teman-teman baca di buku pasti teman-teman tahu tokoh yang saya maksud itu siapa, gitu ya. Jadi eh, tokoh yang paling sulit untuk ditulis itu ya, itu adalah tokoh yang sudah punya kaliber internasional. Jadi mereka sudah punya mereka sudah punya citra diri, yang citra diri itu sudah terbentuk ya, sehingga ketika kami tuliskan dengan cara yang populer itu mereka cukup kaget gitu ya, kenapa ditulis dengan cara yang populer, kenapa mengambil aspek-aspek yang sederhana, yang sehari-hari gitu ya. Kemudian kami jelaskan bahwa ya ini memang sesuai dengan eh, genre bukunya ya, bahwa genre bukunya memang buku pop gitu ya. Maka baru mereka menerima gitu. Kemudian kalau bagian dari bukunya sendiri yang sulit ya tentu tentang bagaimana kita menyusun kronologi atau diakroni dari cerita tiap orang gitu ya. Jadi ada cerita yang kronologis, ada cerita yang kita pakai
apa model ini apa perpaduan ya, mulai dari belakang terus ke depan gitu. Ada juga yang kita mulai dari depan beruntut sampai ke belakang. Nah, sehingga itu juga yang jadi bagian yang tersulit ya. Kadang kami merombak-rombak urutan kronologi dalam tulisan itu, gitu ya. Sehingga mana yang lebih enak untuk memulai cerita kisah itu, gitu ya. Mana yang bisa memperlihatkan adegan yang dramatisnya, gitu ya. Mana yang bisa memperlihatkan kegigihan dari tokoh yang kita tulis. Kemudian perlu apa? Bagaimana caranya menyentuh emosi pembaca ini tidak mudah ya. Bagaimana membuat narasi yang menyentuh emosi pembaca. Walaupun saya sini sebagai penulis tentu karena sudah membaca berkali-kali tentu sudah mati rasa ya terhadap teksnya sendiri ya. Tapi kemudian saya minta teman-teman lain untuk membaca dan ya saya nggak tahu ya Mas Lukman mengalami itu nggak. Tapi ada yang melaporkan katanya sampai menangis di tokoh tertentu katanya ya karena pernah mengenal secara personal gitu. Kemudian ada juga karena merasa terharu atau punya kekaguman terhadap tokoh itu memang sehingga ketika dia baca dengan cara ditulis seperti itu menurut dia itu cukup mengharukan gitu ya. Nah, ini saya memang apa karena sebagai penulis tentu sudah tidak bisa merasakan gitu ya apakah aspek emosi apa yang diharapkan betul-betul tampil atau tidak gitu ya. Tapi yang saya coba ke beberapa jenis pembaca untuk menyimak catatan-catatan itu gitu ya dan memang ada yang menunjukkan ekspresi emosi gitu dan tapi itu benar-benar apa cukup mengejutkan ya. Ya pada dasarnya memang akhirnya menulis ini jadi bagian paling tersulit adalah memastikan bahwa yang kita tulis bisa menyentuh perasaan pembaca gitu. Nah ini yang paling sulit gitu ya. Kemudian berikutnya silakan bagian berikutnya next. Nah, jadi banyak sekali teman-teman bagian-bagian tersulit ketika menulis buku ini, yang itu ada yang bersifat teknis, ada yang bersifat non teknis ya. Kalau yang bersifat teknis tentu proses pengambilan datanya juga seringkali juga sulit gitu ya. Semakin sederhana tokoh yang mau kita tulis, semakin menantang untuk mencari datanya gitu ya. Beberapa tokoh memang adalah orang yang cukup tersorot oleh media sehingga kita mudah untuk menarasikan. Tapi sebagian besar tokoh ini orang-orang sederhana, orang-orang biasa, orang-orang yang sehari-hari sehingga untuk menuliskan kisah tentang mereka kita butuh ekstra usaha sehingga kita bisa menuliskan mereka dengan lebih baik gitu. Nah, kemudian berikutnya apa tantangan penulis atau penyusun dalam menulis buku ini? Jadi tantangannya tadi dua ya, teknis dan non teknis. Yang non teknisnya salah satunya aspek emosional ya. Jadi tadi ada tantangan yang sangat besar kami bahwa bahannya harus akurat ya. Dari teman-teman tim penyusun di Lajismu sendiri selalu mewanti-wanti kepada saya selaku penulis untuk selalu berpegang pada data yang valid gitu ya. Jadi harus betul-betul valid gitu ya. Bahkan untuk memverifikasi data program di mana penggerak ini terlibat, saya harus konfirmasi ke lebih dari 3 orang gitu ya untuk memastikan bahwa data program yang diberikan benar gitu ya. Karena seringkali antar narasumber itu menampilkan data yang saling bertolak belakang. Bertolak belakang ini bisa jadi karena perbedaan generasi ketika sebagian menjalankan program itu dan sebagian baru menjalankan program gitu. Yang kedua, memang tidak dipungkiri ada ada dinamika personal antar tiap narasumber sehingga data yang mereka sajikan seringkali pasti ada aspek-aspek personal interest di situ. Yang itu harus kita cermati hati-hati gitu ya.
Kemudian harus menemukan titik temu pada setiap figur yang memiliki perbedaan latar belakang, bentuk kiprah, kekhasan, dan karakter. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin Mas Lukman sudah membaca itu kan bentuk kiprahnya itu kan saling berlainan ya. Kita tidak bisa bilang mana yang peran yang strategis, mana peran yang tidak strategis, kita nggak bisa gitu. Jadi semua orang tokoh yang kita angkat itu punya perannya masing-masing gitu ya, dengan kekhasan dan karakter. Jadi kalau ada tokoh yang terlalu tinggi bentuk kiprahnya sampai ke internasional, ada yang lokal gitu. Nah ini kan gimana caranya kita untuk menyesuaikan supaya ritme cerita di dalam buku itu tidak terlalu jomplang gitu ya, antara yang sudah kiprah internasional sama yang kiprah yang lokal ini supaya tidak tampak seperti kita membedakan mana yang sudah kiprah internasional, mana yang kiprah lokal gitu. Nah, itu juga salah satu tantangan untuk menulis buku ini gitu ya. Ada cerita tentang Mustahik, ada cerita tentang tokoh internasional, ada cerita tentang pengusaha internasional, pengusaha nasional yang dampaknya besar. Kemudian ada cerita tentang aktivis tingkat tingkat nasional, dan ada cerita tentang aktivis yang bergerak di ranah lokal. Nah, ini untuk menyeimbangkannya supaya tidak menyebabkan narasi yang satu lebih dikdaya dibanding narasi yang lain, maka kita harus memformatnya dengan cermat. Gitu. Kemudian berikutnya bagaimana menjaga jarak gitu ya. Beberapa yang saya tulis di buku ini saya kenal secara personal, tapi bagaimana caranya supaya saya tidak terbawa penilaian-penilaian personal untuk menceritakan tentang mereka. Ya, ini juga tantangan supaya tidak bias gitu ya. Sehingga ketika menyampaikan ke pembaca, yang saya sampaikan adalah apa yang bisa kita nilai ke mereka sebagai kita sebagai manusia, mereka sebagai manusia gitu. Jadi bukan karena oh ini teman saya maka saya ceritakan dia seperti ini gitu ya. Tapi kita menilainya dengan sudut pandang yang harus bisa intrasubjektif gitu ya. Jadi tidak subjektif saya sendiri saja gitu, tapi saya harus bisa untuk menyajikan cita-cita mereka dengan lebih berimbang dan proporsional. Kemudian geser di slide berikutnya. Nah, kemudian ini yang juga jadi salah satu pertanyaan ya, bahwa apakah penulis menemui kesulitan untuk menemukan relevansi tokoh dengan zakat infak sedekah ya. Jadi kalau saya sendiri tidak menemui kesulitan hal semacam itu karena eh, ya berangkat dari pandangan pribadi saya sendiri karena akhirnya menelaah banyak program Lajismu, saya mendapat kesimpulan bahwa perilaku beri memberi ya dan perilaku terima menerima adalah landasan dalam semua kehidupan sosial masyarakat. Jadi kalau teman-teman pernah membaca buku Marcel Mauss ya, salah seorang sosiolog Prancis, itu dia pernah menulis tentang pemberian ya, bahwa ternyata perilaku beri memberi itu adalah perilaku paling dasar dalam peradaban manusia. Jadi kita memberi, kita menerima itu adalah pola interaksi sosial yang sangat dasar. Sehingga tidak mungkin tidak bisa menemukan relevansi antar tiap penggerak ini dengan isu-isu yang ada di dalam Jismu sebagai lembaga amil zakat dan zakat infak sedekah sendiri sebagai instrumen pemberdayaan sosial gitu. Sehingga ya tentu tinggal bagaimana caranya kita mendefinisikan ulang gitu. Jadi teman-teman sekalian, posisi zakat infak sedekah di dalam toko-toko ini kan berbeda-beda ya. Kalau yang muzaki dia sebagai yang mengeluarkan zakat infak sedekah, kalau amil dia yang menyalurkan, kalau yang mitra ini kan dia juga perantara ya, perantara program ya, yang mengajukan, yang mengelola program, sementara mustahik yang menerimanya gitu ya. Jadi ada perbedaan posisi zakat infak sedekah pada masing-masing para penggerak tadi, tapi masing-masing itu didinamisasi oleh setiap zakat infak sedekah yang ada gitu. Jadi kami melihat ada persepsi-persepsi yang berbeda ya, bahwa misalnya kami menemukan bahwa
ternyata banyak muzaki itu yang berawal dari mereka membaca koran tentang kiprah Muhammadiyah, kemudian mereka malah jadi tertarik ingin apa ya, berzakat di Muhammadiyah secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang wah, cukup besar. Jadi ada salah satu cerita muzaki di situ yang saya pikir ini bahan penting untuk Lajismu sebagai lembaga untuk aktif dalam membuat narasi-narasi yang menarik tentang program-program dan penerima manfaat programnya. Yang dimana dulu ada salah seorang muzaki di sini yang saya tulis, dia bekerja di perusahaan eh, multinasional, di perusahaan minyak yang dia suatu waktu dia membaca koran Republika ya di situ, kemudian dia melihat ada laporan tentang sekolah, kampus dan rumah sakit Muhammadiyah. Waktu itu mungkin edisi menjelang Muktamar. Dari situ kemudian dia memutuskan, oke, ini organisasi yang valid. Saya mau berzakat di organisasi yang seperti ini. Ini saya berzakat ke siapa? Nah, kemudian dia browsing di Google, muncullah, oh ternyata lembaga amil zakat Muhammadiyah adalah Lazismu. Dan mulai dari situ kemudian dia aktif berzakat di Lazismu, gitu ya. Kemudian juga para muzaki yang lain kurang lebih juga mengalami momen yang sama. Ketika mereka tergugah dan bahkan terpapar oleh informasi yang benar dan tepat serta menarik tentang program dan penerima manfaat, maka mereka biasanya pengen langsung menyumbang ke Muhammadiyah. Gitu. Kemudian berikutnya apa harapan penulis setelah buku ini terbit dan dibaca oleh halayak? Harapannya sangat sederhana. Saya ingin supaya kita apa ya, inilah apa, merenungkan ulang tentang definisi pahlawan gitu ya. Bahwa pahlawan tuh nggak harus orang yang melakukan hal-hal besar yang konsisten setiap tahun gitu ya. Setiap hari dia melakukan ya. Batman kan setiap malam keluar malam ya, memantau para kriminal kan. Nah, pahlawan yang hidup sehari-hari di kita kan tidak seperti itu. Pahlawan sehari-hari di kita itu dia melakukan bisa spontan, bisa reaktif, bisa juga terprogram atau tersistematisasi gitu ya. Ada tukang sapu menyapu jalanan itu bagian dari profesi dia, tapi tindakannya tindakan kepahlawanan gitu ya. Ada petugas damkar juga sama. Ada juga orang sesama pengendara kendaraan di jalan menolong pengendara yang lain ketika membutuhkan bantuan. Itu juga pahlawan gitu ya. Dan itu tindakan reaktif gitu ya. Ada juga orang yang melakukan tindakan kepahlawanan secara sistematis dengan program. Ya orang-orang Muhammadiyah yang melakukan gerakan filantropi adalah para pahlawan gitu. Ya, karena mereka melakukannya dengan program. Nah, jadi harapan saya adalah bahwa kita bisa apa ya, merehabilitasi cara pandang kita terhadap kebajikan-kebajikan yang ada di sekitar kita sehingga kita itu tidak tidak menganggap bahwa dunia ini begitu bobrok ya, bahwa oh dunia ini sudah dipenuhi oleh banyak penjahat ya, karena setiap hari kita dengar ada berita korupsi, ada video di TikTok guru yang joget-joget gitu ya. Ada video tentang kegiatan solawat, tapi kok ada yang apa, Dangdut, dibui dangdut, oleh dangdut. dangdut gitu ya. Ada orang yang menggunakan pakaian agamawan, tapi cara ngomongnya diskriminatif gender gitu ya. Dan itu setiap hari kita ingat gitu. Sehingga ini agak membahayakan kita juga kalau kita melihat bahwa dunia kita ini dipenuhi oleh para orang yang bobrok secara moral. Tapi yuk kita lihat, buka mata ke sekitar kita bahwa di sekitar kita banyak orang juga yang menjadi penjaga kehidupan. Itu salah satu harapan besar saya. Kemudian bagian mana dari buku ini yang paling menarik menurut saya? Jadi setiap cerita di buku itu menurut saya adalah cerita-cerita yang punya daya tarik tersendiri karena peran-perannya gitu ya, rekan-rekan sekalian. Jadi bagaimana mereka menghadapi kesulitan. Bahkan Muzaki yang saat ini sukses pun itu dimulai dari kesulitan yang
luar biasa dan dari itulah kita bisa belajar dan para mustahiknya. Nah, teman-teman bisa membaca kisah-kisah mustahik itu. Ada beberapa kisah mustahik di situ yang saya baca itu saya juga apa ya menjadi bahan merenung kehidupan saya sendiri gitu ya bahwa ternyata kondisi kita seberat apapun ternyata jauh masih lebih beruntung ketimbang eh, kisah-kisah mustahik yang saya baca, yang saya tuliskan di buku itu. Jadi menurut saya sendiri merasa penting untuk membaca lagi kisah-kisah itu karena ada aspek-aspek tertentu yang mengingatkan saya sendiri bahwa dalam kehidupan ini kita perlu punya visi untuk menolong orang lain gitu ya atau kita harus punya visi dalam saling menjaga kehidupan inilah ya bahwa ya kita pasti melakukan tindakan-tindakan yang mungkin merugikan orang lain tapi itu harus diimbangi dengan tindakan-tindakan yang juga bisa mendatangkan kemaslahatan untuk semua orang gitu. Jadi saya berharap buku ini jika bisa memberikan energi pada diri saya sendiri sebagai penulis ketika membaca setiap artikel, ya tentu itu bagian yang paling menarik dan yang saya harapkan juga itu bisa juga dirasakan oleh para pembaca. Next. Nah, kemudian apakah ada rencana selanjutnya terkait dengan buku ini? Jadi, rekan-rekan sekalian, saya berharap mudah-mudahan buku ini bisa membantu untuk pertama ada banyak sebetulnya temuan-temuan yang tersirat yang saya tampilkan di narasi tersebut. Yang saya inginkan itu agar narasi-narasi temuan itu bisa memperkuat gerakan filantropi Muhammadiyah. Itu secara khusus gitu ya. Itu agenda yang menurut saya cukup penting dan di berbagai macam forum jika relevan saya seringkali mempresentasikan program-program Lajismu dan juga temuan-temuan saya sendiri terkait dengan apa yang sebetulnya menjadi hazanah gerakan filantropi di Indonesia saat ini gitu ya. Yang menurut saya mungkin banyak akademisi tidak menyentuh isu-isu itu gitu ya. Jadi ketika berbicara dengan eh, teman-teman pelaku dan akademisi, saya menemukan bahwa ada gap yang cukup jauh antara apa yang mereka pahami tentang gerakan filantropi dengan apa yang sebetulnya real di masyarakat gitu ya. Sehingga saya selalu berusaha untuk menjadikan potongan-potongan cerita ini, kalau di buku ini ya, dan di buku-buku yang lain itu sebagai bahan untuk berdiskusi dengan para akademisi. Ada banyak akademisi yang sudah menawarkan setiap satu artikel katanya mau dibikinkan jadi Scopus, Mas Lukman. Terus saya Mantap. bilang gini, ya itu Satu ya? silakan teman satu satu persatu gitu. Saya ada teman dari Mas siapa Mas aduh lupa ekonom UGM saya lupa Oh, yang gimana Kak di gitu? LHKP ya. Dia ini apa dulu ketua PDIPM kota Manado apa kota Jogja kok gitu. Mas siapa Akbar, namanya? Ya. Akbar Susanto. Mas Akbar, kata Mas Akbar Akbar, Susanto. Siap, ini siap. buku ini udah kamu bisa pecah satu persatu jadi riset katanya. Wah, Terus mantap. dia bilang, ya tentu bisa aja Mas, cuma itu kan akan jadi pekerjaan yang membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Tapi ya artinya itu statement-statement itu sering saya dengar, kemudian dari teman-teman sesama di PT IN ya, Perguruan Tinggi Islam Negeri ya, di UIN, itu sering saya dengar mereka mengatakan bahwa ada temuan-temuan di buku ini yang perlu untuk diamplifikasi dalam bentuk riset yang apa yang spesifik dan terfokus gitu. Ya saya pikir memang saya sendiri apa merasakan hal semacam itu sehingga ya itulah yang menjadi bagian dari yang sering saya diskusikan dengan rekan-rekan dari kalangan akademisi. Kemudian dengan teman-teman sesama praktisi pun ya ini jadi bahan evaluasi sebetulnya bahwa ada banyak sekali sebetulnya hal-hal penting dari perjalanan gerakan filantropi di Indonesia, tapi seringkali karena kita tidak pernah mengolahnya dalam bentuk riset dan itu dalam buku yang naratif, itu seringkali ya akhirnya tidak terpakai gitu ya. Laporan-laporan lajismu yang hebat itu setiap tahun akhirnya penggunanya terbatas, hanya kalangan internal. Itu kalau bisa diubah menjadi narasi yang bagus untuk publik itu
pasti tidak hanya akan menjadi harta karun untuk Lazismu aja, tapi bisa jadi bahan belajar bagi banyak orang yang membutuhkan. Gitu. Nah, rencana jangka panjang memang tantangan kita adalah bagaimana kita mengembangkan teknik penulisan naratif yang bisa ikut mendukung perubahan sosial yang lebih kreatif dan berdaya. Itu adalah jangka panjang karena dengan adanya AI gitu ya, ChatGPT dan lain sebagainya, orang mungkin udah males cara nulis ya, tinggal taruh aja narasi nanti ChatGPT akan memproduksi. Tapi ya nanti lama-lama kita akan kehilangan kemampuan menulis kreatif nanti dengan adanya teknologi-teknologi yang harusnya membantu kita untuk apa ya, mempermudah kita, tapi akhirnya justru malah menghilangkan kapasitas kita dalam kemampuan penulisan kreatif. Nah, saya pikir seperti itu, Mas Lukman dan kawan-kawan, yang bisa saya ceritakan sedikit tentang buku ini gitu ya. Saya kembalikan ke Mas Lukman. Baik Mas Fauzan, waduh luar biasa banget nih tadi pemaparannya. Ini kalau ibaratnya di dunia bisnis nih isinya yang dipaparkan daging semua ini Mas. Gak ada kulitnya ini. Gitu. Saya coba ngerangkum sedikit sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, karena kita ada hadiah nih buat nanti penanya terbaik biar semangat teman-teman kan ini untuk Hadiahnya apa Mas? tanya. Bentuk. Hadiah satu buku kita dari Wah, Azismo gitu. Jadi saya melihat tadi orang Muhammadiyah itu memang sedikit bicara banyak kerja ya, Mas. Jadi kayaknya memang iya, perlu dibanyakin yang apa yang kerja-kerja seperti yang dilakukan Mas Fauzan ini ya banyak bicara juga dalam bentuk tulisan ya kita perlu betul. ditekskan ya karena itu lebih bisa abadi ya maksudnya ada satu momen yang bisa kita abadikan jadi lebih lebih banyak nanti yang bisa menemukan manfaatnya terus kalau Iya, nggak kemungkinan capek Mas menjelaskan berulang-ulang ke orang lain gitu kan, ketemu iya lembaga ini, ya presentasi lagi gitu. Tapi kalau ada bukunya kita tinggal kasih, udah. iya Mereka bisa mempelajari. hmm. Dia multiplier efeknya juga ini Mas. Jadi kalau saya lihat tadi ada yang sampai borong itu ya dibawa ke daerah berarti sesuai dugaan saya ya. Ya kayaknya mungkin ya moga aja sih emang tanda-tanda bisa naik cetak lagi nih. Kayaknya ada orang Lazmu Pusat ini ada Bu Sita itu di moga aja nanti bisa naik cetak lagi buku yang ini kayaknya Oh, ada soalnya menarik ini buku. ada Mbak Sita ya. Mana Mbak Iya, Sita ya? Ada Mas ya di grup di ini. Oh ada iya ada Mbak Sita ya. ada Bu Sita itu di Jadi Mbak Sita inilah orang di balik penulisan semua buku ini ya. iya itu dia. Nah, kalau saya boleh spesifik, kalau memang sebagai penulis kan memang harus fair ya melihat semuanya tanpa mengurangi rasa hormat saya maupun mengecilkan peran maupun kontribusi tokoh-tokoh yang lain. Saya ketika membaca buku ini dari awal sampai ke bawah akhir tuh memang ada beberapa sih emang yaitu tadi bahasanya yang menyentuh dan mungkin relate dengan secara emosional ya. Kalau boleh pertama sih si yang bagian satu tuh yang Bu Sri ya dengan suku di pedalaman itu ya. Loinlang Iya, itu saya pikir wow, luar biasa itu dengan saya dan pertama itu ya itu karena terkait dengan masa kecil saya juga di sana ya Mas ya. Maksudnya jadi mm, agak relate juga. Dan saya sangat salutnya memang ya Mas Susku yang masih kemudian berpindah-pindah ya di zaman sekarang ini terus kemudian ketika kalau nggak salah itu bantu mana ya bantu yang unit yang terjebak di ya jalannya kan ya, sangat rusak gitu ya dan apa susah ya untuk nganu itu betul. dan saya salutnya memang apa ya ketika dari teman-teman Lazis itu biasa ya mungkin ya di tempat lain yang ngasih Betul. ngasih lah amplop atau apa itu untuk sebagai ucapan terima kasih tanda petik gitu loh dan ini tolak oh luar biasa ini masih value-nya ini masih dijaga dan ini memang 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 seperti itu Mas. Jadi saya memang pernah merasakan hidup meskipun tidak di pedalaman ya. Tipikal memang di apa pedalaman gitu memang memang sangat kuat ya. Bahkan eh, rekan-rekan yang hidup di kan itu yang megang value itu sangat apa ya ketika apa diberi kebaikan satu kali pun atau sedikit pun itu ngingetnya itu dan dibalesnya itu bisa berkali-kali lipat gitu.
kayaknya mungkin mengamalkan ayat Al-Quran itu Mas, yang mungkin 7 kali 100 apa itu, jadi memang berkali-kali lipat balasnya gitu. Kayaknya lebih ke situ. Terus kemudian yang Betul, betul. kedua yang cukup menyentuh ini karena memang cukup dekat ya dengan lokasi saya besar, ini yang apa, Haji Muslim ya. Ini yang Ya, berdakwah tentang zakat, infak, sedekah ini, saya ini sampai nyari itu Mas. Ini ada nganunya nggak nih? Ada rekaman kajiannya, rekaman pengajiannya? Karena memang selama 2 tahun 3 tahun di Lazismu ini kita agak kekurangan nih, kayak apa, role model ya. gimana sih orang kemudian menyampaikan zakat, infak, sedekah ini yang ya memotivasi, yang waduh itu, wah saya pikir kalau terdokumentasikan dengan baik itu mantep banget tuh loh, kita bisa tularkan ke yang lain juga gitu. Yang kedua sih itu, terus kemudian yang ketiga ya yang saya salut, yang relate ya kebetulan dengan kondisi kita, terutama yang teman-teman di Jogja kita, ini persoalan sampah. Jadi Pak, yang cerita Pak Mm-mm. Mariono itu yang sangat menyentuh itu. Ya. Jadi sebagai dari berjuang sebagai guru kemudian melepaskan, tapi kemudian milih kemudian untuk jadi apa, pemulung ya, tapi kemudian bisa menggerakkan. Dan momen yang paling touchable itu ya waktu berangkat sholat subuh itu, dan di ya, ya kita Iya. tahu lah kemarin juga ada demo Agustus ya, maaf kalau dengan itu ada Intel yang kemudian mengawasi gerak-gerik apa macam, dan kita nggak tahu ya, itu rasanya deg-degan jelas apa, antara Nah itu Mas Lukman. kejadian apa yang bakal menimpa Aku, gitu aku kan. potong dikit. Iya Mas? Aku potong dikit Mas. Di bagian itu Iya. sempat Pak Mariono itu tidak ingin ditampilkan Ditampilkan. sebenarnya. Oh, Ah, jadi dia bilang aku khawatir nanti tampil itu nanti aku dicari lagi terus oh ya gitu. udah kami di sini ada Mbak Nuha yang juga jadi asisten riset. Kemudian Hmm. kami bilang bahwa ya terserah kalau Bapak nggak mau ditampilkan kami kami hilangkan nggak apa-apa. Terus Hmm. kemudian begitu kami udah mau hapus, saya dikasih tahu sama asisten riset Mbak Nuha bahwa akhirnya kata Pak Mariono nggak apa-apa di ini aja ditampilkan aja nggak apa-apa gitu Mas. Kalau tapi menurut saya malah di bagian itu untuk memperlihatkan sosoknya beliau ya. Oh, itu terkonfirmasi ya Mas ya. Oke, karena sudah jam 17.14, saya tanpa perlu berlama-lama lagi, saya buka apa, satu termin aja ya untuk, saya kira, 3 penanya. Silakan untuk kemudian raise hand atau kemudian ngacungin jempol. Ada? Saya Mas Lukman. G? Saya Suara. saya terdengar nggak? Robert, Ustadz Ali Yusuf. Oh, Ustadz Ali Yusuf, siap, 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 Ustadz. J. Eh, ingin bertanya, tadi gambaran buku, apakah tadi sekitar 20 ya, 20 tokoh, dan salah satunya beberapa hal yang menginspirasi. Kalau tadi ada contoh pengalaman Muzaki karena membaca koran tentang kegiatan Muhammadiyah jadi tergerak. Ingin saya tanyakan, ada tidak di buku tersebut ditulis pengalaman spiritual beberapa orang tadi yang diwawancarai. Spiritual itu mungkin karena seseorang memahami satu dalil pentingnya zakat akan menjadi kaya sehingga dia selalu berzakat, atau pengalaman kebiasaan zakat sehingga dia kemudian selalu berusaha ingin berzakat. Misalkan Ya, saya ingin beri contoh, eh, ya terlepas itu mungkin tidak di lingkaran Muhammadiyah tapi juga baik juga untuk kalau cuma sekedar apa menggerakkan ya. Pak Nardi Sahuri atau Bu Pamela itu juga sering mengulang beberapa kisah menyupport bagaimana supaya mau berzakat. Saya juga sering mendengar langsung tuh dari Pak Nardi. Beliau sering berdoa gini, saya itu tidak pernah berdoa untuk menjadi orang kaya, tetapi saya berdoanya, ya Allah berilah kemudahan saya untuk bisa berzakat. Nah, doa itu kemudian beliau bacakan terus, jadi beliau belajar berusaha dari kecil, tapi doanya tidak ingin kaya, tapi doanya ingin bisa zakat.
Nah, dengan sendirinya otomatis orang yang bisa zakat kan kaya juga. Contoh lagi, saya juga mendengar langsung di Gunung Kidul itu siapa Pak Harun Ar-Rasyid almarhum, beliau punya Pondok Al-Hikmah. Beliau dalam beberapa pengajian yang saya dengar juga langsung, beliau pernah mengatakan, saya sering berdoanya minta diberikan kemampuan untuk bisa memberi makan setiap hari pada orang yang kurang atau orang miskin. Jadi targetnya Pak Harun Ar-Rasyid itu dia ingin selalu memberi makan setiap hari. Gitu. Diberi kemampuan untuk selalu ingin beri makan. Sehingga doa yang dibaca sebelumnya itu, ya alhamdulillah terwujud. Beliau sekarang punya Pondok Al-Hikmah ya, yang di Gunung Kidul itu, yang kemudian kan sekian banyak santri lalu digratiskan pada saat itu. Sekarang kondisinya nggak tahu. Tapi itu menurut saya ketika mendengar pengajian seperti itu sesuatu yang menginspirasi orang ini ingin mengeluarkan zakat itu. Apakah mungkin karena tadi tidak diceritakan semua dari 20 orang itu ada pengalaman-pengalaman spiritual yang ditulis dalam buku tersebut tidak? Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak saya kira seperti bukunya Yusuf Mansur, bukunya beberapa itu yang mendorong tertariknya orang berzakat itu karena membedah juga menawarkan apa ya dahsyatnya zakat, dahsyatnya sodako dari tadi beberapa pengalaman spiritualnya itu. Saya kira demikian yang saya tanyakan. Terima kasih Mas Lukman Fauzan. Siap Ustaz. Mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu? Kan bisa, Pak. Oke. Atau langsung juga nggak apa-apa kalau Langsung aja kita bisa, biar bisa nanti memperkirakan. iya. Begini Pak Ustadz, jadi di buku ini hampir semua itu memang punya dimensi spiritual ya dalam melakukan terutama muzaki ya, hampir semua muzaki yang kami wawancarai memang pada dasarnya alasan utama mengapa mereka terus menjalankan praktek berzakat, berinfak dan bersedekah adalah karena memang ada kebiasaan terhadap berzakat terhadap kehidupan mereka gitu ya. Sebagai salah satu contoh misalnya ada Pak Anggoro misalnya yang kami tuliskan di situ yang dia merasa bahwa yang pertama bahwa dalil untuk berzakat dan spiritual itu selain untuk membersihkan harta gitu ya, memberikan keberkahan dalam kehidupan ya aspek ekonomi juga menjadi landasan dia malah untuk membuat program sosial gitu ya. Bahkan dia selaku Direktur BPJS itu dia kemudian ketenagakerjaan dia malah kemudian bisa menjelaskan bagaimana aspek program ketenagakerjaan yang saat itu dia pimpin itu juga punya dimensi spiritual gitu ya. Jadi yang kami lihat bahwa hampir semua dari Muzaki, kemudian Amil, kemudian para penggerak program dan juga Mustahik, hampir semuanya itu punya dimensi spiritual yang sangat-sangat kental. Jadi dimensi spiritual ini bagi mereka adalah hal yang membuat mereka kemudian kalau yang muzaki akhirnya menjadi sangat totalitas dalam memandang zakat, infak dan sedekah. Bahkan mohon maaf Pak Ali, jadi beberapa muzaki ini sebetulnya tidak berkenan untuk kita tuliskan kisahnya gitu ya. Karena bagi mereka kami ini panggilan agama bahwa kami harus berzakat gitu. Tapi kemarin kita sampaikan bahwa yang Bapak lakukan ini sangat penting untuk kami dokumentasikan, untuk kami bagikan kepada pembaca, agar para pembaca mengetahui bagaimana landasan-landasan perilaku dari berzakat yang dilakukan oleh para muzaki ini, gitu ya. Kemudian ada kisah misalnya Bu Nur Hayati Subakat itu yang saya pikir cara dia melakukan zakat, infak, sedekah itu bahkan bisa saya bilang sangat-sangat total gitu ya. Dan itu sudah dia lakukan jauh sebelum dia sukses sebagai pengusaha nasional saat ini ya. Jadi bahkan dalam proses dia merintis dari tahap UMKM sampai terus kemudian sampai seperti saat ini ya perusahaan yang sangat terkenal ya saat ini gitu ya. Jadi
mereka ini justru mempraktekkan apa yang mereka dapatkan. Dan ada satu poinnya lagi, Pak Ali. Jadi mereka ini semua keluarga Muhammadiyah, gitu ya. Jadi saya melihat di antara cara kami menuliskan cerita ini juga kami juga merangkum ternyata banyak muzaki ini yang bersentuhan dengan Muhammadiyah, gitu ya, baik lewat keluarga. Tapi ada juga beberapa yang tidak punya latar belakang keluarga Muhammadiyah, tapi kagum dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan bahkan merasa yakin bahwa Muhammadiyah ini telah menjalankan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi keberhasilan menampilkan kiprah-kiprah dalam mendirikan sekolah, kampus, rumah sakit, pelayanan pemberdayaan sosial bagi sejumlah muzaki ini itu adalah bentuk real yang mereka cari, Pak. Jadi yang salah satu saya sampaikan tadi, mereka ini sebetulnya adalah muzaki yang sudah menyumbang ke berbagai macam lembaga. Tapi mereka merasa bahwa ada yang seperti kurang gitu ya dari lembaga-lembaga yang lain gitu. Jadi mereka punya trust issue juga terhadap sejumlah lembaga sehingga mereka merasa bahwa sebaiknya uang saya lebih baik saya kasih ke Muhammadiyah karena Muhammadiyah sudah terbukti sampai 1 abad. Padahal itu bukan orang Muhammadiyah gitu ya. Sama sekali bukan orang Muhammadiyah, lahir dari keluarga yang cukup sekuler ya, karena mereka keluarga sebetulnya keluarga kalangan akademisi yang sekuler gitu ya. Tapi kemudian ketika besar dia melihat bahwa yang saya cari dari kehidupan ini adalah saya ingin membantu gerakan Islam yang sungguh-sungguh mengimplementasikan Islam seperti Muhammadiyah. Jadi yang kepercayaannya sudah terbukti hampir 1 abad gitu. Dan dia merasa belum pernah ada saya menemukan gerakan seperti Muhammadiyah. Saya tidak tahu Muhammadiyah itu apa, saya tidak tahu Muhammadiyah itu seperti apa, tapi saya tahu apa yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah itu adalah implementasi dari yang dia bilang karena dia baca di Quran itu Islam berkemajuan. Jadi semacam itu Pak Ali. Jadi ada dorongan internal dan juga ada dorongan eksternal. Dari reputasi Muhammadiyah sendiri, mereka merasa bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam yang melaksanakan secara konkret apa yang ada di dalam perintah-perintah agama gitu. Jadi bagi mereka ini penting sekali. Jadi ada berbagai macam jenis muzaki yang kami temui dan mereka juga punya pemaknaan yang berbeda-beda terhadap cara mereka melihat dimensi spiritual pada gerakan filantropi di Muhammadiyah. Ada yang melihat dimensi spiritualnya harus konkret dalam bentuk infrastruktur pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial. Ada juga yang melihatnya sebagai sebuah panggilan beragama secara utuh gitu. Jadi mereka punya banyak-banyak cara pemaknaan, tapi yang jelas bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah bagi mereka itu adalah sesuatu yang harus mereka support gitu ya. Dan bahkan Pak Ali ya, jadi dampak dana zakat infak sedekah ini terhadap para mustahik juga ternyata berdampak terhadap tingkat spiritualitas mereka gitu ya. Jadi baik secara terprogram yang saya sudah pernah baca dari program-program Lazismu kan juga banyak yang mendorong agar para muzaki itu meningkatkan pelaksanaan keagamaan ya, pelaksanaan praktik-praktik keislaman dengan baik dan tertib. Jadi itu juga sebetulnya juga berdampak baik terhadap peningkatan spiritualitas dan keagamaan para mustahik. Dan juga apalagi para penggerak dan amil gitu ya Pak Ali ya. Jadi para penggerak dan amil ini juga ada yang perempuan yang mereka sama sekali tidak takut ketika berhadapan dengan preman gitu ya. Bagi mereka yang saya lakukan ini kalau saya di sini mati, saya mati syahid gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa para penggerak, para amil kita itu kalau tidak sungguh-sungguh bertauhid tidak akan berani Pak masuk ke dalam hutan gitu ya. Dengan risiko diterkam oleh makhluk buas ya, di mengalami tindakan kriminal oleh para penjahat gitu ya. Mereka akan berani Pak Ali gitu ya. Kalau bukan karena misi mereka satu bahwa mereka yakin bahwa yang mereka lakukan ini adalah implementasi dari nilai-nilai tauhid yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Jadi bagi saya sebetulnya dimensi spiritualitas ini bertebar, hanya tadi saya sudah sampaikan di awal kita mungkin jarang membahasakannya karena di Muhammadiyah kita seringkali menganggap spiritualitas itu adalah sesuatu yang melekat dalam segala tindakan kita. Jadi
tidak perlu kita sampaikan terus-menerus, tapi ya memang betul ada baiknya juga kita bisa mendiskusikan dimensi-dimensi spiritualitas itu dalam wujud bagaimana gerakan-gerakan kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang Muhammadiyah. Jadi saya justru menangkapnya sangat besar Pak Ali. Jadi kalau Pak Ali nanti membaca buku ini, nanti dalam situ akan kita lihat bagaimana orang betul-betul bertauhid seperti apa itu akan kelihatan, ya. Bagaimana mereka hanya percaya bahwa eh, apa nasrun minallah wa fatun qorib itu betul-betul nyata di dalam tindakan yang mereka lakukan. Gitu. Nah, mungkin itu untuk Pak Ali. Sekian Mas Lukman. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Terima Iya, kasih Ustadz Ali. iya. Eh, karena kita maghrib jam 17.34, saya buka satu lagi saralat ya. Satu lagi karena ini udah 17.27. Pertanyaan mungkin dari teman-teman KL atau teman-teman yang beasiswa Sang Surya 4, nggak usah takut, nggak usah malu. Jarang-jarang loh kesempatan ini. Ada lagi Majelis silakan bisa lembaga open mic. mungkin, Mbak siapa nih? majelis Lain. Eh. majelis lembaga mungkin ada yang nanya juga Pak Lukman. Oh, Majelis Lembaga boleh. Nanti kita Pak, undang juga. iya di Pak siapa nih? Ada ya? Pak Taswanto tadi saya lihat tadi. Monggo, apakah Masih ada di malu kamus? ya. Gitu ya. Kita persilakan bisa open mic. Kalau dalam sekian menit tidak ada, berarti bagaimana? Ada? Oh, Pak Khairul Wildan, silakan open mic, Pak. Mas atau Pak nih, guys. Oke, Mas. Oh iya, siap, siap. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. atas waktunya, guys. Saya tadi menyimak cukup bagus juga terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber Pak Fauzan ya terkait dengan gerakan filantropi yang ada di Muhammadiyah ini sebagaimana luasnya begitu. Nah, eh, saya juga ini sebagai mahasiswa tentunya ini justru saya juga masih baru di Lazisme ini, baru masuk kemarin dan ini menjadi pertanyaan besar bagi saya tentang dampak apa sih yang bisa kami berikan terhadap gerakan-gerakan filantropi yang itu tersebar di Muhammadiyah begitu. Jadi kalau kita lihat lagi di sisi sosial begitu, mahasiswa itu eh, justru membutuhkan wadah untuk menyalurkan ide-idenya. Jadi bagaimana mahasiswa ini difasilitasi untuk bergerak di bidang filantropi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena tadi sudah disampaikan juga ini mepet maghrib gitu nggih. Ih, Mungkin gitu. Terima kasih. mohon maaf, Mas Khairul Wildan dari Lazis. Dari beasiswa Lazismo. Oh, BSS, oke, oke. Oke, BSS. Silakan Pak Mas Fauzan. Ya, makasih Mas apa tadi Mas Wildan ya. Iya, Khairul Wildan. Ya, makasih Mas. Jadi betul ya. Jadi ada satu hal yang akhirnya saya cukup apa ya cukup cukup sadar ya bahwa ternyata gerakan sosial yang bisa dicoba oleh teman-teman aktivis mahasiswa itu justru adalah gerakan filantropi gitu ya. Dan kita lihat ada dua entitas gerakan sosial yang kreatif yang bertahan saat ini di Indonesia itu yang satu ya gerakan yang apa gerakan literasi, yang kedua gerakan filantropi. Jadi dua jenis gerakan ini adalah jenis gerakan yang bisa dicoba oleh teman-teman mahasiswa yang ingin masuk ke dalam tantangan yang baru ya. Jadi kalau dalam dunia aktivisme mahasiswa sekarang tantangannya kan adalah bagaimana memobilisasi massa gitu ya. Tapi kalau dalam Lajismu Anda akan diuji untuk membuat program ya dan akan diuji untuk memproyeksikan penerima manfaat gitu ya. Kemudian mendesain dan merencanakan serta memikirkan tentang dampak ya yang akan diciptakan oleh program yang dibuat itu. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Mas Wildan tadi bahwa dalam pengalaman saya lihat ya banyak sekali teman-teman aktivis itu yang justru ternyata menemukan passionnya di dalam gerakan filantropi. Saya mau nyebutnya salah satu aja ya, tapi
Saya tidak akan sebut nama, nanti teman-teman bisa baca aja. Jadi ada mantan aktivis NGO yang sudah sangat senior di Jogja, itu yang dia akhirnya menemukan tanda petik ya pelabuhan akhirnya itu justru di Ladismu, gitu ya. Jadi dia sudah pernah ke gerakan yang kanan, gerakan yang kiri, gerakan yang tengah gitu ya. Tapi ternyata dia melihat bahwa ternyata tempat terakhir saya betul-betul bisa merasakan apa yang disebut dengan pembelaan terhadap mustadafin itu ternyata di gerakan filantropi gitu. Ternyata di Lazismu gitu ya. Dan kemudian beliau masuk ke jajaran Badan Pengurus Lazismu Pusat gitu. Nah, siapa sosoknya nanti teman-teman bisa browsing di Google, tapi dia sangat terkenal dan sangat dihormati di kalangan aktivis di Jakarta dan Jogja ya karena ya siapa yang tidak kenal dengan sosok dia gitu ya. Apalagi dia terkenal sekali sebagai apa ya pentolan aktivisme yang sangat apa akar rumput gitu ya. Nah, kemudian ternyata dia menemukan justru passion dia yang selama ini dia cari dalam bentuk gerakan ternyata ada di Lajismu gitu. Dan hasilnya luar biasa, Mas Wildan. Perspektif-perspektif pemberdayaan masyarakat yang dia olah selama ini ya di lingkaran NGO ternyata di Lajismu bisa menjadi bahan untuk memperkuat program-program filantropi yang ada di Lazismu sehingga punya dampak yang sangat besar. Jadi menurut saya memang sangat tepat dan benar bahwa gerakan filantropi adalah salah satu gerakan yang menurut saya patut dicoba oleh teman-teman mahasiswa untuk masuk ke dalam dunia aktivisme yang punya tantangan yang tentu akan menaikkan apa ya level dari cara kita melakukan praksisme keadilan sosial. Dan itu sudah kita bisa lihat di dalam banyak cerita. Di buku Penggerak Kebajikan ini juga banyak kita lihat juga banyak aktivis yang akhirnya bertahan lama di gerakan filantropi dan sangat menikmati gitu ya. Karena menemukan ada ruang yang sangat luas, yang sangat menantang di dalam gerakan filantropi gitu ya. Jadi menurut saya gerakan filantropi bisa dan sangat bisa. Malah saya merekomendasikan teman-teman aktivis untuk mencoba untuk masuk ke dalam gerakan filantropi. Itu Mas Lukman. Baik Mas Fauzan. Eh, Singkat aja tadi ada sempat saya garis bawahi terkait gerakan kebajikan ya, terutama yang dinamakan lazismu itu apa yang semua orang butuhkan. Wah itu menarik gitu. Jadi mungkin jadi PR buat kami di lazismu juga ini Mas. Gitu. Iya, Eh, saya kira diskusi kita akan karena berbatas waktu juga. Ini sebentar lagi sholat maghrib. Saya kira perlu di closing Mas Fauzan sekaligus mengumumkan mana yang terbaik nih Mas yang nanti akan berhak menerima satu buah buku dari panitia biar nanti dihubungi sama teman-teman eksekutif di Lasismu DIY sesuai kesepakatan yang tadi. Saya pikir sekaligus closing statement nanti kita bisa tutup Mas Fauzan. Silakan. iya. Ya pertanyaan terbaik ya sulit ya karena ada dua penanya dengan bobot pertanyaan yang sulit dijawab oleh saya sendiri gitu ya karena pertanyaannya sangat konkret ya tapi mungkin kita siapa ya Mas Lukman bingung saya ya Mas kan ada Mas Widan sama Pak Ali ya ya mungkin nanti di melalui kolom apa melalui WhatsApp aja Mas Lukman nanti Oh iya, WhatsApp siap, ke yang siap. bersangkutan Nanti gitu kita nah ngobrol. ya ah, jadi gitu aja jadi bahwa di dalam buku ini apa saya ingin mencoba untuk membangun narasi dan berkomunikasi secara universal dengan banyak orang bahwa eh, pekerjaan untuk menggerakkan kebajikan ini selalu ada di sekitar kita dan Lajismu dapat menjadi semacam apa instrumen untuk menghimpun gerakan-gerakan kebajikan yang ada di sekitar kita yang itu bisa dongkrak dampaknya sehingga membesar gitu ya itu yang sudah kita lihat dari kisah apa pemulung di Piungan, bagaimana mereka sudah memulai untuk merintis apa gerakan
yang untuk tujuannya untuk menciptakan Yogyakarta yang lebih bersih gitu ya, tapi kemudian bisa disambut dengan sangat positif oleh Lazismu sehingga amplifikasi dan dampaknya bisa bisa membesar gitu. Dan ini sangat penting gitu ya. Kemudian ada juga eh, inisiatif, ide-ide yang dikembangkan oleh anak muda yang itu berkat Lajismu atau melalui Lajismu juga ikut berkembang gitu ya. Misalnya dengan sosiopreneur yang ada di petani singkong di Banjarnegara. Kemudian kita lihat juga bagaimana Lajismu menjadi instrumen bagi seorang pensiunan guru yang ingin melakukan pemulihan lahan bekas tambang timah di Sumatera gitu ya. Dan ada banyak lagi yang kita lihat kiprah tentang perempuan yang sudah parubaya yang bolak-balik masuk ke pedalaman di Banggai sana melakukan kerja-kerja untuk mendampingi masyarakat yang ada di daerah pedalaman. Jadi hal-hal semacam ini bagi saya menjadi sangat krusial bagi kita, terutama bagi para penggerak gerakan filantropi dan juga Lajismu sendiri untuk selalu berusaha untuk menjadi penyambung ya dan penambah napas panjang bagi gerakan-gerakan kebajikan yang ada. Begitu, jadi terakhir saya ucapkan banyak terima kasih untuk Lajismu DIY dan rekan-rekan semua, Mas Lukman, dan kawan-kawan serta para penanya Mas Ali, Mas Wildan, Pak Ali dan Bapak Ibu sekalian hadirin diskusi pada sore sampai maghrib ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Fauzan, karena sudah azan maghrib juga kita berbatas waktu. Jadi harapannya dari kami sih, dari teman-teman Lazimadiya, ya ini nanti bergulir ya, akan ada buku-buku selanjutnya yang nanti akan kita diskusikan juga, baik dari Mas Fauzan ataupun dari tim-tim Lazismo yang lain yang menarik nih, menambah kasanah ke Lazismoan. Saya pikir terakhir saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan Amilazismu se-DIY yang sudah hadir, rekan-rekan beasiswa Sang Surya ya, yang sudah meluangkan waktu, maupun rekan-rekan majelis lembaga PWM-DIY yang berkenan untuk hadir di sore ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Ini Mbak Rida, ini saya tutup aja sekalian ya. Terima kasih atas waktunya, rekan-rekan sekalian. Billahi fisabil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lukman, teman-teman sekalian. Sama-sama Mas Fauzan, sama-sama terima kasih juga. Pak Purnomo, makasih Pak Pur. Itu ada Pak Pur di situ. Pak, sebelumnya mohon maaf cek. Oh ya, di close dulu DK. Foto bersama dulu. Oh, fotonya bersama. Oke, sorry. Ini karena udah mepet maghrib ya, lupa jadi. Mohon dihidupkan untuk kameranya supaya bisa kita abadikan fotonya. Untuk operator. Siap Mbak Deka. Tuh Pak Mario udah tampil tuh. Siap. Sudah semuanya dihidupkan? Sudah kayaknya Mbak Deka. Ya. Operator siap. 1, 2, 3. Ada slide lainnya? 2, 3. Oh, bentar. 3, 2, 1. Lagi. 1, 2, 3. Jangan banyak-banyak, nggak dicetak aja. Cukup. Udah semuanya ya? Udah semua peserta ya? Sudah belum? Oh, 2 lagi. Biasanya ada 2 atau 3 biasanya. Oke, baik. Ada 2 atau 3. Mohon diulang-ulang. Soalnya 40-an lebih tadi pesertanya. Oke, siap. Hitung ya. 50. 1, 50 lebih ya. 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Tahan. Udah semua? 3-3-nya? Sudah. Oke, ditutup Deka. Tutup. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendapatkan waktunya untuk acara Lazismo Talk kali ini.
Saya tutup dengan sedikit pantun. Oh, Makan malam pakai sambal terasi ditambah Baik. acara kita sampai di sini, sampai bertemu di lain hari. Terima kasih. mantap. Sip. Mantap, mantap. Sebentar, Di sini Bro. live dulu Mas Terima kasih, Lukman, Mas Bapak Fauzan. sekalian. Amin. Terima kasih. Nanti saya WA yang tadi.